Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang mengawali hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman Tuhan di Minggu Kantante ini. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Bapak Ibu, warga jemaat GKPI Jelambar, Resort Jakarta Raya 1. Firman Tuhan di Minggu Kantante pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 150 ayat pertama sampai dengan ayat 6. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Marilah kita membacakan nats evangelium kita secara responsoria atau secara berganti-gantian di bawah terang tema Lembaga Alkitab Indonesia. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, warga jemaat GKPI Jelambar yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Secara teoritis, seharusnya umat Kristen itu adalah orang yang pintar atau yang mampu untuk bernyanyi dengan baik. Seharusnya umat Kristen itu adalah mereka yang bisa dan mampu bernyanyi dengan baik. Karena apa, Bapak Ibu? Karena semenjak dia sekolah minggu, di dalam ibadah sudah diperkenalkan dengan lagu sekolah minggu. Ketika dia remaja di dalam PA-PA ada juga lagu remaja. Dan ketika sudah dewasa mengikuti persekutuan di gereja ini, ketika dia sudah di CD dan menjadi warga gereja dewasa, mereka pun dalam ibadah turut bernyanyi di dalam ibadah yang dilakukan di gereja itu. Jadi secara teoritis, mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa, pasti di dalam hidupnya setiap minggu bernyanyi. Oleh karena itu, pastilah seharusnya umat Kristen bisa bernyanyi. Apakah ada di antara kita tidak pernah bernyanyi, Bapak Ibu? Saya pikir tidak ya, karena kita pasti selalu bernyanyi. Perkara suara kita bagus apa tidak, yang pasti kita menikmati alunan musik, kita menikmati pujian yang kita panjatkan. Nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Katante, yang artinya adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pada saat ini, inilah kita launching pertama sekali musik pengiring dengan pengiring musik gerejawinya menggunakan alat musik band. Dan kita doakan semoga alat musik kita semakin lengkap sehingga kita dapat memuji Tuhan dengan berbagai-bagai alat musik sesuai dengan zamannya. Kalau di zaman Daud itu dia memuji dengan sangkakala, dengan gambus, dengan kecapi, dengan rebana, bahkan kecapi dan seruling. Pada saat ini kita juga memuji Tuhan dengan alat-alat musik yang sesuai dengan konteks kita, dengan iringan band. Saya tanya kepada musik pengiring band ini, nama band kalian apa ya? Dia jawab, mereka menjawab, nama band kami Blue Band, gitu kan. Puji Tuhan, musik pengiring band ini telah berjalan saat ini dan telah kita uji coba di dalam ibadah-ibadah sekolah minggu dan responsnya sangat baik. Dan kita doakan agar program ini rutin. Setiap minggu pertama kita akan bernyanyi dengan diiringi musik band.
Oleh karena itu, inilah menjadi doa kita, semoga gereja kita menjadi gereja yang bernyanyi, gereja yang bersukacita, gereja yang selalu memuji-muji nama Tuhan. Tiada lain yang dipuji selain Tuhan Allah, Bapa di sorga. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa kita harus bernyanyi di gereja? Mengapa di dalam gereja harus ada nyanyian gerejawi? Harus ada puji-pujian kepada Tuhan? Kalau tidak di zaman corona, sudah ada paduan suara dari seksi perempuan, paduan suara dari seksi pria, dan paduan suara dari kategorial lainnya, termasuk paduan suara generasi muda yang kemarin juga telah membuat contoh, ada gerakan atau semangat dari generasi muda yang ingin bernyanyi memuji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan di dalam ibadah kita? Dasarnya Bapak Ibu warga jemaat adalah di ayat yang pertama dapat kita lihat, pujilah Allah di tempat kudusnya. Jadi pertama dikatakan pujilah Allah di tempat kudusnya. Di mana tempat kudus Allah? Jika kita merujuk dalam perjanjian lama, kita melihat Bapak Ibu warga jemaat, tempat kudus Allah di dunia atau di bumi, jika merujuk pada konteks perjanjian lama, yaitu di mana tabut Allah bersemayam, di mana tabut Allah yang memuat dua loh batu itu diletakkan. Di dalam perjanjian lama kita membaca dia diletakkan di kota Yerusalem. Walaupun sempat nomaden, dicuri bangsa lain, kemudian dipusatkan di Bait Allah di kota Yerusalem. Dan ketika dimasukkan ke Bait Allah, ada tirai pembatas, ada batas tapak suci, supaya orang tidak bisa mendekat ke ruang maha suci itu yang bisa hanya dimasuki oleh para imam, khususnya imam besar. Jadi dikatakan pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Berarti ini ingin mengatakan pujilah Tuhan di rumahnya. Pada saat ini ketika Allah mengutus Yesus Kristus ke tengah dunia yang memberitakan kabar sukacita bagi kita, kemudian ketika Roh Kudus turun ke dunia dan gereja lahir, tempat kudus Allah sekarang menjadi gereja. Makanya itulah yang menjadi dasar kita bernyanyi bagi Tuhan di gereja, karena ini adalah perintah Allah sendiri yang mengatakan pujilah Allah di tempat kudusnya. Di ayat pertama bagian A ini ingin menunjukkan bahwa manusia yang memuji Tuhan atau manusia yang bernapas, merekalah yang memuji Tuhan di tempat kudusnya. Kemudian yang ayat B-nya, Bapak Ibu warga jemaat, di sana dikatakan pujilah dia di dalam cakrawalanya yang kuat. Ada kata cakrawala di sana, atau dalam bahasa Ibraninya disebut dengan birkia. Seorang teolog perjanjian lama bernama Clary Bart dengan Pereira mengatakan, Bapak Ibu warga jemaat, bahwa ada perbedaan tempat kudus dan cakrawala di Mazmur 150 ayat 1 itu. Kalau tempat kudus itu menunjuk kepada manusia yang memuji Tuhan, tetapi cakrawala ini menunjuk pada horizon di angkasa, di mana makhluk-makhluk sorgawi lah yang memuji Tuhan di dalam cakrawalanya. Kalau kita baca nanti di Lukas 2 ayat 13, di sana dikatakan bagaimana sekelompok malaikat memuji Allah. Jadi para malaikat tidak memuji Allah di tempat kudus atau di rumah Allah, di Bait Allah, tetapi manusia umatnya memuji Tuhan di Bait Allah, dan para malaikat makhluk-makhluk sorgawi memuji Tuhan di cakrawalanya. Jadi masing-masing ciptaan memiliki bagian dan perannya di dalam memuji Tuhan. Dan Mazmur 150 ayat 1 ini menunjukkan bahwa keutamaan dari ciptaan adalah memuji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu warga jemaat sekalian, keutamaan umat ciptaan adalah memuji Tuhan. Lantas kita bertanya, bagaimana cara kita untuk memuji Tuhan? Di dalam bagian renungan di belakang Bapak Ibu warga jemaat, saya mencoba merangkumkan dalam Alkitab bagaimana cara umat percaya memuji Tuhan. Yang pertama, kita melihat
pujian disampaikan melalui nyanyian atau lagu-lagu. Ada satu lagu Kristen yang sangat sederhana, Bapak Ibu warga jemaat, yang liriknya hanya 2 kata, 3 kata lebih tepatnya. Lagunya seperti ini, haleluya, puji Tuhan. Itu lagu sekolah minggu yang diperkenalkan mulai dari kecil sampai dengan dewasa. Semua pada tahu lagu ini kan Bapak Ibu kan? Haleluya, 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 puji Tuhan. Coba Amang ya. Dengan iringan band, mungkin kantorianya lebih bagus bernyanyi. Puji Tuhan, haleluya. C coba Amang. C. Haleluya, haleluya. Kita coba ya Bapak Ibu sekalian bernyanyi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Lebih cepat. Haleluya, 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 puji Tuhan. Sebentar Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bernyanyi dengan nada yang tidak tepat, dengan chord yang tidak tepat, pasti pujian itu tidak pas kita naikkan. Nah, inilah musik gereja. Jadi yang mengurusi musik gereja di GKPI ada seorang penatua. Dia adalah profesor di etnomusikologi USU yang bernama Bapak Profesor Mauli Purba. Di dalam pembinaan Fikar, ia pernah berkata bahwa banyak orang sepele dengan nyanyian di gereja. Banyak pemusik yang agak menganggap kurang penting di dalam persiapan musik gereja. Padahal untuk mengatur chord dan mengatur lirik itu sangat susah. Dan tadi kita coba, Bapak Ibu kan, kalau kita tanpa persiapan langsung mencoba, pasti hasilnya tidak pas. Dan makna di dalam lagu itu tidak tersampaikan. Nah tadi terlalu rendah Mang kan? Dari G, sekarang kita naikkan lagi dari A. Kita coba dengan nada yang lebih pas. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita coba bernyanyi ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Itu hanya 2 kalimat ya, 2 kata ya, haleluya dan puji Tuhan. Nah, mengapa lagu itu saya coba ajak jemaat untuk bernyanyi? Karena kata Mazmur dalam bahasa Ibraninya itu berasal dari 3 konsonan HLL. Bahasa Ibrani tidak memiliki huruf vokal A, U, I, E, O. Dia hanya konsonan dan terdiri dari 3 kata. Jadi kalau kita belajar bahasa Ibrani Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya seperti kita belajar tentang menulis SMS. Misalnya mau kemana, MW, KMN. Terus tanda tanya, mau kemana? Kemudian kalau ada tulisan seperti ini, kira-kira kita membacanya apa Bapak Ibu? LG, P, tanda tanya. Lagi apa? Tahu kita kan? Nah jadi bahasa Ibrani seperti itu, ada HLL. Nah ada yang mengatakan ini adalah kalau ditambah dengan konsonan, ditambah dengan huruf vokal, dia jadi halel. Makanya ada kata haleluya. Jadi Mazmur itu artinya haleluya. Makanya bagi teman kita GKPS, buku ND mereka, buku nyanyian mereka dinamakan haleluya.
Makanya orang Simalungun selalu berkata, Mardoding Mahita, Sian, Haleluya, nomor sekian-sekian. Karena Mazmur itu adalah haleluya. Artinya adalah bernyanyilah, memujilah. Kemudian ada kata puji Tuhan, berarti bernyanyilah, memuji Tuhan. Kemudian apa arti kata puji? Apa arti kata memuji? Arti kata puji, memuji dalam KBBI itu menunjukkan rasa kagum. Sehingga di dalam kekaguman ada rasa hormat. Jadi ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, seharusnya Bapak Ibu sekalian ada rasa kagum, rasa hormat di balik pujian kita. Sehingga ketika kita bernyanyi di gereja sesungguhnya harus ada ekspresi bagaimana lagu itu benar-benar mendaras di hati kita. Termasuk ketika bernyanyi paduan suara. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, coba kita evaluasi bagaimana ketika kita bernyanyi di gereja. Misalnya bernyanyi di gereja ada yang ekspresinya semangat Bapak Ibu sekalian kan? Tampak dia seorang penyanyi. Ketika dia bernyanyi langsung vokalnya terlihat sungguh besar, langsung terbuka mulutnya. Tapi ada yang nggak ada ekspresinya Bapak Ibu sekalian. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwa datar, flat, ya kan? Tidak ada ekspresinya. Padahal lagu itu mengatakan sungguh besar Kau Allahku, tetapi dia bernyanyi dengan sungguh besar Kau Allahku. Nah, kemudian kalau bernyanyian paduan suara, Bapak Ibu jemaat sekalian, kita lihat bagaimana orang bernyanyi paduan suara. Saya pernah dilatih oleh seorang dari Konsolasio, ini sangat terkenal paduan suara di Sumatera Utara. Dikatakan kalau bernyanyi sampai 3 jari ini masuk ke mulut harus terbuka vokal kalian supaya artikulasi jelas. Nah, bagaimana dengan paduan suara di gereja? Kita melihat paduan suara di gereja sering dibina dengan tidak baik. Misalnya apa? Misalnya bernyanyi di hari Minggu tetapi tidak ada latihannya. Dan yang tidak pernah latihan malah suaranya paling kencang. Rupanya salah pula. Kemudian waktu salah, apa dibilang sama musik? Gitu kan? Padahal dia nggak latihan. Nah, kemudian lagi marorot gitu kan, sambil gendong anak sambil bernyanyi. Sungguh besar gitu kan. Padahal ketika bernyanyi paduan suara, choir, satu kaki harus maju ke depan dan posisi badan agak dibusungkan ke depan supaya apa? Supaya pernapasan diafragma kelihatan. Dan inilah saatnya di Minggu Kantante kita kemudian mengevaluasi nyanyian gereja kita. Sudah sejauh mana nyanyian gerejawi kita dipahami oleh warga jemaat, dipahami oleh para pengerja gereja. Sehingga bernyanyi untuk Tuhan bukan asal-asalan. Bernyanyi untuk Tuhan bukan main-mainan. Bernyanyi untuk Tuhan adalah satu ekspresi jiwa, di mana ekspresi jiwa itu akan menunjukkan iman kita dan juga iman komunitas. Inilah yang menjadi renungan pertama bagi kita Bapak Ibu sekalian di dalam bernyanyi untuk gereja. Sehingga di dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan kita upayakan, kita usahakan agar fokus kita benar-benar terarah kepada pujian kita. Tentu Bapak Ibu sekalian, penyusun liturgi GKPI tidak sembarangan menuliskan mengapa di pembukaan itu adalah Kidung Jemaat nomor 10. Mengapa di bagian penutup itu selalu dengan lagu-lagu dengan berkat. Tentu Bapak Ibu sekalian, itu ada maknanya. Itu ada artinya mengapa posisinya di situ. Sehingga Bapak Ibu sekalian kita lihat ada banyak gereja yang mengutak-atik lagu ini, bahkan kalau memang dia sejalan tidak masalah. Tetapi yang agak unik, lagu pengakuan dosa pun bisa nanti dimasukkan ke bagian mau persembahan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada saat ini ingin mengatakan kepada kita, ketika kita memuji Allah di tempat kudusnya, ketika kita memuji Allah di dalam seluruh iman, seluruh jiwa kita, yang diminta bagi kita di dalam memuji Tuhan adalah kesungguhan. Karena bernyanyi bagi Tuhan adalah ibadah. Sehingga lagu Tuhan tidak boleh diplesetkan. Lagu untuk Tuhan tidak bisa dikarang-karang, ditambah-tambah jadinya menjadi tambahan lagu duniawi.
sehingga lagu Tuhan itu menjadi kudus, karena kudus, kados, berarti dikhususkan. Yang kedua, Bapak Ibu warga jemaat sekalian, yang dilihat dari firman Tuhan pada saat ini, bahwa pemazmur menjelaskan mengapa mereka harus memuji Tuhan. Mengapa dia harus memuji Tuhan? Dikatakan karena keperkasaannya, karena kebesarannya yang dipuji itu. Keperkasaan dan juga kebesaran. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian menggambarkan ada sosok maskulin, besar dan perkasa. Ini menggambarkan posisi raja, bahwa kita memuji seorang raja. Dan pujian bagi Tuhan itu berbeda dengan pujian yang ditawarkan dunia. Biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada lihat ada orang yang hebat, orang yang berkuasa, tentu semua orang memujinya. Tetapi pujian itu sering tidak tulus. Pujian itu hanya suatu formalitas. Pujian itu dilakukan supaya mendapat jabatan. Pujian pada akhirnya bagi kekuasaan duniawi hanya menjadi satu kemunafikan. Dan kita tentu telah terbiasa dengan hal-hal demikian. Di perusahaan kita mengatakan, mantap bos, inilah cara untuk bekerja dengan baik. Padahal dalam hatinya luar biasa, THR pun tidak cair gitu kan. Yang tertawa keras berarti ini adalah yang tidak cair THR-nya ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pemazmur mengatakan ketika kita memuji Tuhan karena kebesaran dan keperkasaannya, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian ini merujuk kepada Allah, Tuhan adalah Raja kita. Dan di dalam pendekatan-pendekatan kerajaan-kerajaan kuno, Bapak Ibu sekalian, raja selalu dipuji dengan alunan musik, kemudian diiringi dengan tari-tarian, kemudian juga dipuji dengan ucapan-ucapan patriotisme, sehingga dia menjadi semangat. Diceritakan, kemudian dimainkan musik. Pasti pernah kita melihat gambaran dalam film-film kerajaan kuno, di mana di kerajaan ada alunan musik. Kalau raja itu sedang sedih, pasti musiknya sedikit mellow. Kalau rajanya sedang senang, musiknya mungkin sedang bersemangat. Kemudian ada pencerita-pencerita legenda, pentutur-pentutur cerita sejarah yang membuat mereka menjadi semangat patriotismenya. Inilah cara kedua dan cara ketiga di dalam memuji Tuhan yang adalah Raja kita, yaitu dengan musik, yaitu dengan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang baik dan ajaib. Ketika saya mencoba untuk kursus musik, Bapak Ibu sekalian, ketika masa kanak-kanak, saya baru tahu ternyata tidak semua pemusik itu suaranya bagus, dan tidak semua penyanyi itu bisa main musik. Sehingga di sini terlihat bagaimana cara pemazmur membedakannya. Ada dengan nyanyian, ada dengan musik. Makanya di dalam suatu talenta yang diberikan Tuhan bagi kita, khususnya yang memiliki semangat seni, tentu kita diajak untuk berfokus dengan talenta yang kita miliki. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa bermain musik, kita tampilkanlah musik yang terbaik yang dapat kita mainkan. Karena bermain musik itu tidak mudah. Saya akui Bapak Ibu sekalian, bermain musik itu tidak mudah. Bahkan yang pemain krecek pun, tahu ya, yang itu untuk metronom biasanya, untuk tempo memang ya, Amang Cepi ya. Itu perkusi, itu pun sebenarnya memiliki makna. Karena kalau ritme melodinya masuk tetapi perkusinya tidak masuk, ini akan sangat tidak menyambung nadanya. Makanya sering di dalam pendekatan-pendekatan humor, sense of music itu ditampilkan. Misalnya pemain drum disebut dengan drummer, pemain gitar disebut dengan gitaris, pemain piano disebut dengan pianis, pemain biola disebut dengan violin. Kalau pemain krecek itu namanya perkusi itu Mang Cepi kan. Biasa dalam musik-musik akustik ada kan. Namanya apa Mang? Tetap perkusi kan? Tetap perkusi. Nah itu agak diskriminatif, harus ada dicari nama untuk orang yang main krecek itu memang.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, mau dikatakan sebenarnya adalah di dalam bidang apapun kita memuji Tuhan, marilah kita lakukan. Bagaimana cara kita memuji Tuhan? Kalau kita tidak bisa bernyanyi, tidak bisa bermain musik, masih ada cara terakhir, yaitu menceritakan kemuliaan Allah. Kepada siapa? Kalau kita bukan penatua, kita bukan pendeta, kita bisa menjadi imam atas keluarga kita. Kalau kita tidak bisa bercerita kepada orang banyak tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, setidaknya Bapak Ibu sekalian, kita bisa menceritakan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keperkasaan Allah kepada anak-anak kita. Sehingga tradisi iman terus berlangsung antar generasi, sehingga generasi iman tidak lagi menjadi stagnan. Sekarang ini di dalam pendidikan agama Kristen, Bapak Ibu warga jemaat sekalian, gereja memiliki kewalahan, memiliki hal yang sangat diresahkan. Karena apa? Karena pada saat ini yang di hadapan anak-anak kita sudah sangat jarang orang tua berbicara kepada anak-anak kita. Orang tua mungkin durasi bicaranya tidak sebanyak yang dihadapi anak-anak saat ini. Guru sekolah minggu apalagi di zaman Covid ini tidak lagi berkomunikasi aktif dengan anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang ini lebih banyak berhadapan, berinteraksi dengan handphonenya. Coba kita bandingkan Bapak Ibu warga jemaat sekalian, berapa banyak anak-anak kita di depan HP kita, di depan monitor komputer dibandingkan di hadapan kita. Bahkan ketika kita berbicara kepada anak-anak kita, kadang anak-anak kita tidak mau melihat kita. Ya mak, sambil lihat handphone. Ya, oke mak, iya. Orang tua mengatakan, kami tidak ada waktu lagi. Kami sibuk bekerja. Kami sibuk mencari nafkah. Kami sibuk di luar. Biarlah anak-anak, yang penting tenang anak-anak ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata handphone merupakan satu alat yang kalau dengan positif bisa digunakan dengan baik, tetapi kalau negatif bisa lebih hancur lagi anak-anak kita. Semua dunia ini ada di dalam handphone ini. Untuk meracik bom bisa di sini. Konten pornografi ada di sini. Konten firman Tuhan ada di sini. Semua ada di sini. Harus ada fungsi kontrol bagi anak-anak kita sekarang supaya mereka tidak terlalu bebas mengakses handphonenya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mencoba mengimbangi kualitas anak-anak kita di depan layar dengan kualitas kita bercerita, berkomunikasi dengan anak-anak kita. Memang kemajuan zaman dan teknologi tidak bisa kita hindarkan. Kita harus berdamai dengan semua itu. Tetapi yang paling pasti adalah bagaimana kita tidak kehilangan tempat untuk kita mengajar anak-anak kita, terkhususnya mengajar tentang firman Tuhan. Sebab Bapak Ibu sekalian, memuji Tuhan itu merupakan hal yang diwariskan paling dekat oleh orang tua. Satu pertanyaan reflektif yang ingin kami sampaikan kepada kita orang tua. Pernahkah kita menceritakan kemuliaan Allah kepada anak-anak kita? Bahkan mungkin kami, keluarga pendeta pun, mungkin agak lalai dalam hal ini. Mungkin kami melihat, belum sempat kami mengajarkan anak kami dari kecil sebelum tidur berdoa. Kadang banyak bolongnya. Kadang kami ajak berdoa, dia sudah tidur di luar. Mau dibangunkan, kasihan. Tetapi setidaknya kami sudah mulai mengambil satu sikap tegas bahwa hari Minggu jam 8 ada ibadah virtual. Kami paksa tidur cepat malam Sabtu, kemudian jam 7 sudah kami dudukkan untuk menunggu firman Tuhan. Kami putar lagu-lagu sekolah minggu. Setidaknya adalah satu hari difokuskan untuk menyampaikan kepada anak-anak itu firman Tuhan. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Karena firman Tuhan pada saat ini berkata, segala yang bernapas memuji Tuhan. Pada akhirnya, Bapak Ibu warga jemaat sekalian, saya ingin menyampaikan ada 5 hal mengapa kita perlu untuk mempertajam nyanyian kita kepada Tuhan. Mengapa kita perlu memperdalam rasa memiliki musik gerejawi
di dalam kehidupan kita umat Kristen. Karena yang pertama, Bapak Ibu sekalian, nyanyian rohani, nyanyian gerejawi adalah sarana persekutuan umat Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi sehingga kita sama-sama bersekutu. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa nyanyian gerejawi berfungsi sebagai peneguhan janji dan komitmen bersama dan pribadi. Hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah nyanyian gerejawi berfungsi sebagai doa kepada Allah. Kalau ada di antara kita yang merasa tidak pintar berdoa, sesungguhnya nyanyian-nyanyian yang ada di buku nyanyi kita ini adalah doa yang dapat kita panjatkan kepada Allah. Jikalau hati kita sedang sedih, kita agak enggan berdoa, bernyanyilah bagi Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, nyanyian gerejawi berfungsi untuk menguatkan dan membangun iman dari umat Tuhan. Sekali lagi, nyanyian gerejawi adalah penguatan dan membangun iman umat Tuhan. Mungkin pertanyaan reflektif berikutnya yang kami sampaikan kepada warga jemaat. Seberapa sering kita memutarkan lagu-lagu rohani di dalam hidup kita? Seberapa sering kita menyanyikan lagu-lagu rohani di dalam kehidupan kita? Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, padahal saya pikir hanya sebentar saya hidupkan acara TV biasa, selebihnya tidak saya kontrol anak saya, tiba-tiba dia sudah tahu lagu Mama Muda ya, na Mama Muda gitu kan. Ada memang iklan ringtone di channel TV. Nah, saya bingung bagaimana cara melupakan ini anak kecil ini. Udah terpengaruh, terkontaminasi si kores kami ini. Jadi cara saya agak ubah, bukan Mama Muda, tapi anak bunda. Akhirnya ada nyanyi, anak bunda. Oke, berarti sudah positif kalimatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah yang ingin disampaikan sebagai penguatan dan membangun iman, tidak membangun kuasa-kuasa duniawi. Karena lagu-lagu ini banyak lagu-lagu yang luar biasa. Bahkan di pernikahan orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, sudah ada lagu orang ketiga. Rela doau gabe orang ketiga gitu kan. Padahal baru diberkati di gereja. Tapi nyanyinya orang ketiga. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini hal yang tidak masuk akal, tetapi itulah yang terjadi di realitas kehidupan kekristenan. Dan yang terakhir, nyanyian rohani adalah menyampaikan ajaran. Jadi di dalam lagu itu ada ajaran. Seperti tadi sekolah minggu kita, kalau kita mengikuti di YouTube, Yesus bertanya tentang Petrus, apakah dia mengasihinya. Makanya diciptakan lagu rohani tentang Yesus bertanya kepada Petrus. Itu sangat terkenal lagunya Bapak Ibu sekalian. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Nah, kemudian lagi nyanyian yang diciptakan terkenal oleh pendeta GKPI, almarhum pendeta JCZ Pasaribu. Tuhan, sampai berapa kali ku harus mengampuni saudaraku. Nah, itu ada pengajaran di dalamnya. Jadi setiap lagu rohani ada pengajaran. Jadi keuntungan lagu rohani kita putarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, sesungguhnya kita tengah mengajarkan ajaran kekristenan. Sehingga Bapak Ibu warga jemaat sekalian, anak-anak kita pun tanpa disadarinya akan memuji Tuhan. Inilah kerinduan kita sebagai umat Tuhan, memuji Tuhan. Karena di Alkitab dikatakan, ketika nanti kita diangkat di sorga, tugas kita apa? Memuji Tuhan di dalam keabadian. Jadi kita siapkan mulai dari dunia ini suara kita, karena nanti di dalam akhir hidup kita pun, ketika Tuhan memanggil kita akan memuji Tuhan bersama paduan suara malaikat di sorga untuk memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Marilah kita tetap memuji Tuhan di dalam segala gerak dan langkah hidup kita, sehingga pujian, nyanyian, dan musik kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa.